Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu. Engkau senantiasa memberkati kami, memelihara kehidupan kami, menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Kala kami menghadapi pergumulan dalam hidup kami, Engkau selalu datang untuk menopang dan membebaskan kami dari setiap pergumulan yang kami hadapi, sehingga kami selalu mendapatkan kelegaan. Ajar kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami telah siap mendengarkan-Mu. Karena Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita dalam ibadah kita Minggu 15 November 2020. Diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hajor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah mengalami pergumulan, baik itu pergumulan yang berat ataupun pergumulan yang ringan dalam perjalanan kehidupan kita. Masalah terbesar yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mengalami pergumulan itu pasti akan memiliki dampak negatif bagi kehidupan kita. Pergumulan itu terkadang melemahkan dan bahkan mematahkan semangat untuk melakukan hal-hal terbaik bagi kehidupan kita. Bagaimanakah kita bisa terbebas dari tekanan atau pergumulan yang kita hadapi? Bagaimana kita bisa keluar dari situasi sulit yang kita hadapi? Apa yang akan kita lakukan agar kita merasakan kelegaan ketika kita menghadapi tekanan karena pergumulan itu? Yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita keluar atau terbebas dari pergumulan yang kita hadapi, apakah engkau berani menghadapinya atau tidak? Itu yang akan mempengaruhi kita agar kita bebas dari pergumulan itu. Apakah kita berani menghadapi pergumulan itu atau tidak? Atau apakah kita menghindari pergumulan itu, seolah-olah sesuatu yang berat tidak terjadi pada kita, seolah-olah tidak ada masalah dalam kehidupan kita?
Padahal hidup kita penuh tantangan, penuh tekanan. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya kita terbebas dari pergumulan yang kita hadapi adalah mempercayakan diri kepada Sang Penolong yang sesungguhnya, Sang Penolong yang setia, yang mampu melepaskan dan membebaskan kita dari kesesakan yang menghimpit kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi dari diri kita sendiri dulu, apakah kita mau menghadapi tantangan atau pergumulan itu? Dan yang kedua, berserah kepada Yang Maha Kuasa yang memampukan kita menghadapi pergumulan yang berat. Perikop yang telah kita baca dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 7. Israel menghadapi pergumulan. Israel menghadapi tantangan. Israel menghadapi kesulitan yang besar. Coba kita bayangkan 20 tahun mereka dikuasai oleh Yabin, raja Kanaan, dengan kepala panglimanya yang bernama Sisera, yang memiliki 900 kereta besi. 20 tahun mereka dijajah atau 20 tahun mereka dikuasai oleh Yabin, raja Kanaan. Padahal Kanaan adalah negara yang Kanaan adalah tanah perjanjian yang telah mereka kuasai dan diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada mereka. Tetapi sebagai bangsa yang terpilih, yang telah mendapat warisan dari Allah untuk memiliki tanah Kanaan, mengapa bisa Kanaan menguasai atau menjajah, dan bahkan Israel harus bertekuk lutut terhadap Yabin, raja Kanaan itu? Dikatakan bahwa setelah Yehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Inilah mengapa Israel harus takluk, harus tunduk kepada Yabin, raja Kanaan. Karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Perbuatan mereka yang tidak benar di mata Tuhan menjadi alasan bagi Tuhan untuk menyerahkan mereka takluk kepada Yabin, raja Kanaan itu. Supaya mereka menyadari bahwa ketika mereka berpaling dari Tuhan, kehidupan mereka akan penuh tantangan, pergumulan, dan kesusahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika mereka menghadapi pergumulan yang berat, 20 tahun dijajah atau ditaklukkan oleh Yabin, raja Kanaan, apa yang terjadi dengan Israel? Apakah Tuhan membiarkan Israel dalam pergumulan yang berat itu? Apakah Tuhan tidak mau menolong mereka dan membebaskan mereka dari pergumulan yang berat? Apakah Tuhan membiarkan Israel berkeluh kesah, dikuasai atau ditaklukkan oleh Yabin? Apakah Tuhan membiarkan Israel selama 20 tahun berada dalam ketakutan melihat Sisera dengan 900 pasukan keretanya? Apakah Tuhan tidak mengasihi Israel lagi? Apakah Tuhan tidak peduli lagi dengan kehidupan umat pilihannya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah peduli terhadap Israel. Allah ingin membebaskan Israel. Allah ingin menolong Israel. Allah ingin meluputkan Israel dari tangan Yabin maupun Sisera. Tetapi permasalahannya adalah apakah Israel mau ambil bagian untuk melepaskan diri? Tadi saya katakan ketika kita berada dalam pergumulan atau tantangan, ketika kita berada dalam kesulitan, apakah kita punya keberanian menghadapi tantangan itu atau menghindar, atau bersembunyi, atau berpura-pura seolah-olah tidak ada masalah? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Pergumulannya adalah bukan Tuhan yang tidak mau menolong, bukan Tuhan yang tidak peduli, bukan Tuhan yang membiarkan mereka berada dalam situasi sulit itu. Tetapi apakah Israel mau bergerak maju untuk menghadapi Sisera? Apakah Israel mau menghadapi kesulitan besar yang mereka hadapi dengan bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kanaan sudah diserahkan oleh Tuhan Allah untuk Israel miliki. Kanaan adalah warisan dari Allah, secara cuma-cuma diberikan kepada Israel, tetapi mereka harus berjuang atau menderita di tanah perjanjian itu karena ulah mereka. Sebelumnya Yosua telah mengingatkan Israel bahwa Tuhan akan menyertai mereka sepanjang mereka setia berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan untuk menikmati susu dan madu yang ada di Kanaan. Kalau kita membaca Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9 dikatakan demikian. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih, kembali saya mengingatkan apa yang disampaikan oleh Yosua bin Nun kepada Israel. Janganlah takut kepada negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka, sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Di mana firman ini selama 20 tahun? Di mana kebenaran suara Allah ini selama 20 tahun? Sehingga mereka harus takut kepada Yabin. Sehingga mereka harus takluk kepada Sisera dengan 900 pasukan keretanya. Mengapa mereka takut? Mengapa mereka tidak mempercayakan hidupnya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mampu membebaskan dan meluputkan mereka dari kesesakan besar yang mereka hadapi? Mengapa mereka mengabaikan firman Tuhan? Sedangkan Tuhan sudah berjanji, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Atau Tuhan akan menyertai engkau untuk menguasai Kanaan. Bapak Ibu yang terkasih, dan bukan hanya itu saja. Ketika Israel dalam kesesakan itu, mereka datang kepada Deborah, seorang nabiah, seorang perempuan. Mereka meminta tolong agar Deborah bangkit untuk menghadapi Sisera. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di mana Israel yang sesungguhnya sebagai umat pilihan Tuhan, tanpa mendiskreditkan perempuan. Tetapi mengapa Israel harus meminta tolong kepada Deborah, nabiah itu? Mengapa mereka tidak mengandalkan Tuhan dan berjuang bersama Tuhan untuk menghadapi Sisera itu? Sedangkan Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan menyerahkan Sisera kepada mereka. Kalau kita baca Bapak Ibu dalam perikop kita ayat 6 sampai 7. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah,
bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Apalagi yang kurang? Tuhan sudah berkata kepada Barak, ya, Tuhan sudah berkata kepada Barak, pergilah, ya, pergilah ke sungai Kison, ya, di Gunung Tabor, ya. Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan 10.000 dari Bani Zebulon dan Bani Naftali. Pergilah aku ke sungai Kison, aku telah menyuruh Sisera pergi ke sana, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Tetapi apa yang dikatakan Barak kepada Deborah? Aku tidak akan maju jika engkau tidak maju bersama dengan kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Barak sudah mendengarkan suara Tuhan. Barak sudah mendengarkan perintah Tuhan. Barak sudah mendengarkan seruan Tuhan untuk menyerahkan Sisera kepadanya. Tinggal bagaimana dia menghimpun 10.000 orang dari Naftali dan Zebulon, pergi ke Gunung Tabor, pergi ke sungai Kison, karena di sana ia akan menerima Sisera atau menaklukkan Sisera di dalam kekuatan Tuhan. Tetapi tidak mereka lakukan. Tidak Barak lakukan dalam kehidupannya. Mereka berada dalam kesesakan, mereka berada dalam kesedihan, mereka berada dalam ratapan, tetapi mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, walaupun Tuhan sudah berjanji untuk membebaskan dan meluputkan mereka. Apa yang terkasih dalam Yesus Kristus? Kalau kita baca dalam Mazmur 123, Mazmur 123 ayat 3 dan ayat 4 dikatakan demikian. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Kasihanilah kami. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan kasihani kami. Kami sudah kenyang dengan olok-olokan orang yang sombong. Ya, mereka kenyang dengan olok-olokan orang, atau Israel kenyang dengan olok-olokan Sisera. Tetapi apakah kebebasan itu akan datang ketika mereka hanya berseru memanggil Tuhan, sedangkan Tuhan sudah menjawab mereka, menyuruh pergi ke sungai Kison untuk bertarung melawan Sisera, dan Tuhan telah menjamin akan menyerahkan Sisera kepada mereka. Tuhan telah menjamin bahwa Sisera akan ditaklukkan, tetapi iman mereka tumpul. Mereka tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka benar apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita baca dalam Yeremia 17, dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Israel menyebut dirinya sebagai umat pilihan Tuhan, tetapi mengapa mereka tidak mengandalkan Tuhan? Maka wajar jika 20 tahun mereka dijajah. Maka wajar jika 20 tahun mereka menderita, mereka dianiaya, atau mereka mengalami kesusahan di dalam kekuatan Sisera. Karena mereka mengabaikan perintah Tuhan. Mereka mengabaikan apa yang Tuhan suruhkan. Padahal Tuhan sudah mau menolong mereka, sudah mau membebaskan mereka. Bapak Ibu yang terkasih,
Sudah sungguh jelas apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Pergilah, aku akan menyerahkan Sisera kepadamu. Tapi mereka tidak pergi. Mereka takut. Mereka hanya melihat Sisera dengan 900 pasukannya. Mereka sudah gemetar. Mereka datang kepada Deborah. Maka Deborah berkata kepada Barak, aku akan maju. Aku akan berjalan bersama dengan engkau. Tetapi ingat, engkau tidak akan mendapatkan penghormatan. Kalaupun kita mengalahkan Sisera, kalaupun kita mengalahkan Yabin, kalaupun kita bebas dari orang Kanaan ini, tetapi engkau tidak akan dihormati, engkau tidak akan dihargai. Karena Tuhan telah menyerahkan Sisera ke tangan seorang perempuan. Bisa kita baca dalam ayat 9 dalam perikop kita. Hakim-Hakim 4 ayat 9. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Deborah berkata kepada Barak, aku akan maju dengan engkau. Tetapi ingat, engkau tidak akan mendapat penghormatan. Karena Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Dan mereka maju. Kalau kita baca dalam lanjutan perikop kita, Deborah maju berperang menghadapi Sisera. Dan mereka menaklukkan Sisera. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mengapa Deborah bisa? Mengapa Deborah bisa menaklukkan Sisera yang ditakuti oleh semua orang Israel? Karena ia tahu bahwa Tuhan telah menyerahkan Sisera ke dalam Israel sebenarnya. Deborah tahu bahwa Tuhan menyerahkan Sisera, menaklukkan Sisera. Hanya saja, maukah engkau dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan hidupmu dari pergumulan berat yang kamu hadapi? Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada istilah mengatakan face your giant. Hadapi tantanganmu, hadapi pergumulanmu, dan yakinkan hidupmu bahwa Tuhan senantiasa peduli, Tuhan senantiasa menyertai engkau. Karena itu jangan takut. Ada Tuhan yang melindungi kita. Ada Tuhan yang menopang kita. Bahkan ada Tuhan yang memberi kuasa kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan seperti Israel yang takut melihat kekuatan Sisera dan mengabaikan perintah Tuhan yang menyuruh mereka untuk menghadapi tantangan itu. Tema minggu kita adalah upah keberanian maju bersama dengan Tuhan. Kalau kita maju bersama dengan Tuhan, pasti kita akan mendapatkan kemenangan. Kalau kita maju bersama Tuhan, menghadapi setiap tantangan dan pergumulan kita pasti akan mendapatkan kelegaan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, face your giant. Hadapilah pergumulanmu dan andalkan Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan. Engkau akan mendapatkan kelegaan. Hidupmu akan merasakan kenikmatan dari surgawi. Upah keberanianmu maju bersama Tuhan adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami puji Engkau ya Allah Bapa, Bapa yang mengetahui setiap persoalan dan pergumulan kami. Engkau datang menghampiri kami untuk memberikan kami kekuatan menghadapi setiap tantangan dan kesulitan. Sebagaimana Engkau datang menghampiri Israel, menghampiri Barak, menghampiri Deborah. Dan Engkau mengatakan bahwa Engkau memberikan musuh mereka untuk takluk di bawah kekuasaan mereka. Demikian kami Tuhan. Apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tahu jika kami maju bersama Tuhan, maka setiap pergumulan yang kami hadapi akan kami taklukkan. Kami akan mendapatkan kelegaan, kemenangan bersama Tuhan, menghadapi segala tantangan, menghadapi segala situasi sulit yang datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, sehingga sebagaimana Engkau sampaikan melalui Nabi Yeremia, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami akan berbahagia karena kami mau berjalan bersama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan hidup yang kami hadapi.
Inilah doa kami Bapa. Kami berseru kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.